Halo semuanya, selamat malam. Senang sekali saya bisa bergabung di Halo Bumil malam ini untuk belajar bareng dengan semua mama yang ada di rumah. Nah, topik kita hari ini adalah bagaimana sih sebenarnya kita merawat newborn tanpa panik. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Dr. Sesa Pronocitro, spesialis anak. Saat ini saya berpraktik di Rumah Sakit Pondok Indah, Bintaro Jaya. Nah, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, saya akan memberikan beberapa edukasi terlebih dahulu tentang materi yang kita bahas pada malam ini. Nah, kita tahu bahwa hamil dan juga melahirkan dan juga merawat newborn ataupun bayi yang baru lahir adalah suatu proses yang harus dilalui oleh semua mama. Nah, akan tetapi tentu banyak yang harus dipelajari sehingga pada saat bayi sudah lahir, si kecil sudah lahir, kita bisa merawatnya dengan baik tanpa merasa panik. Nah, apa saja ya hal yang perlu dipersiapkan? Karena saat ini banyak sekali informasi yang beredar di internet maupun di sosial media. Belum lagi banyak informasi yang juga mungkin datang dari anggota keluarga. Misalnya dari ayah ibu kita, papa mama kita, atau kakek neneknya dari si kecil. Mungkin mereka ada beberapa tips yang dilakukan di masa lalu, akan tetapi apakah hal-hal itu masih relevan atau masih direkomendasikan untuk dilakukan di zaman sekarang? Belum tentu. Nah, karena itu lebih baik kita selektif dalam memilih materi-materi ataupun informasi supaya kita bisa merawat si kecil dengan baik. Nah, yang pertama saya ingin membahas apa saja ya hal-hal yang perlu dipersiapkan setelah si kecil lahir. Nah, biasanya ada beberapa hal yang harus mama persiapkan di rumah. Yang pertama biasanya adalah tentang merawat tali pusat. Yang kedua biasanya tentang memandikan. Dan yang ketiga bagaimana agar kita bisa memberikan ASI eksklusif secara sukses. Nah, yang pertama tentang merawat tali pusat. Nah, ini biasanya banyak ditanyakan. Seperti apa sih sebenarnya cara kita merawat tali pusat yang baik? Karena di zaman dahulu biasanya tali pusat harus dibungkus erat. Kemudian mungkin ada yang ditambah dengan beberapa ramuan atau beberapa jenis obat, harus ditutup rapat, kemudian ditambah lagi dengan gurita. Nah, sebenarnya di masa sekarang praktik-praktik tersebut sudah terbukti tidak tepat dan tidak direkomendasikan lagi. Jadi, agar tali pusat cepat kering dan juga lepas tanpa menimbulkan infeksi, praktik yang direkomendasikan sekarang adalah perawatan tali pusat yang bersih dan kering. Ya, jadi tidak perlu memberikan obat-obatan ataupun zat-zat lain ke tali pusat. Tidak perlu juga untuk membungkusnya. Jadi bersih dan kering, yaitu jaga agar tetap bersih juga kering, tetapi tanpa perlu dibungkus dengan kain atau apapun juga. Apalagi dibungkus dengan gurita, karena ternyata apabila si kecil dibungkus dengan gurita ada risiko untuk sesak napas maupun lebih mudah gumoh. Jadi penggunaan gurita sudah tidak direkomendasikan lagi. Nah, pada usia 1 hingga 2 minggu biasanya tali pusat sudah akan kering dan juga akan puput dengan sendirinya. Tidak perlu untuk dilepas ataupun kita tarik-tarik ya. Jadi akan lepas dengan sendirinya di usia 1 hingga 2 minggu. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan memandikan si kecil? Untuk memandikan si kecil sebenarnya tidak perlu sering-sering. Karena pada usia 6 bulan pertama sebenarnya si kecil juga belum menghasilkan banyak keringat ataupun bau, sehingga tidak perlu memandikannya setiap hari. Bahkan sebenarnya memandikan seminggu 3 kali itu sebenarnya sudah cukup. Apabila kita memandikannya terlalu sering, justru si kecil akan kehilangan kelembapan alami kulitnya. Sebelum tali pusatnya lepas, biasanya kita rekomendasikan untuk tidak memandikan si kecil dengan cara menggunakan bak, akan tetapi cukup dengan menyekanya. Setelah tali pusat lepas, boleh kita mandikan si kecil dengan menggunakan bak yang tentunya harus aman ya. Jadi jangan sampai si kecil tergelincir. Kemudian kita juga harus memperhatikan suhu dan juga kedalaman dari bak tersebut. Usahakan agar kepala si kecil tetap selalu berada di atas permukaan air. Suhu dari air tidak boleh terlalu panas. Jadi maksimal sesuai dengan suhu tubuh, kurang lebih sekitar 34 hingga 37 derajat dan juga tidak terlalu dingin. Nah, kemudian setelah itu keringkan si kecil dengan segera. Untuk memandikan tidak perlu berlama-lama, maksimal 10 menit saja. Apabila terlalu lama maka si kecil bisa merasakan kedinginan.
Kemudian yang terakhir tapi juga paling penting adalah bagaimana agar kita bisa memberikan ASI eksklusif dengan berhasil. Jadi apa yang perlu Mama pelajari adalah apa sih sebenarnya ASI itu dan bagaimana supaya kita bisa menyusui dengan baik. Yang pertama, kita harus tahu dan pahami dan juga yakini bahwa ASI itu adalah nutrisi yang terbaik bagi si kecil. Tidak ada susu apapun yang bisa melebihi keunggulan dari ASI. Jadi, semua mama harus semangat untuk bisa memberikan ASI eksklusif sampai 6 bulan. Nah, supaya kita bisa sukses memberikan ASI eksklusif, tentu harus mempelajari bagaimana caranya supaya tidak panik. Nah, karena ASI itu akan banyak produksinya apabila mama berada dalam kondisi yang positif, dalam kondisi yang tidak panik, dan juga dalam kondisi yang tenang. Semakin mama rileks, maka produksi ASI akan semakin meningkat. Yang kedua, prinsip dari produksi ASI adalah supply and demand. Artinya, semakin sering diberikan kepada si kecil, maka produksi ASI akan meningkat. Apabila di hari-hari pertama ASI tidak langsung keluar, maka mama tidak perlu panik. Wajar apabila ASI baru lancar mungkin di hari kedua atau hari ketiga, dan itu bukan sesuatu yang tidak normal. Jadi mama harus tenang, dan ingatlah bahwa si kecil yang lahir dengan berat badan lebih dari 2.500 gram, sebenarnya badannya sudah cukup menyimpan cadangan energi hingga 2 hingga 3 hari. Sehingga jangan khawatir apabila di 2 atau 3 hari pertama ASI belum lancar. Yang terpenting adalah mama tetap berusaha untuk berpikiran positif dan juga rajin latihan menyusui si kecil paling lambat tiap 2 jam sekali agar produksi ASI segera meningkat. Nah, selain itu juga mama bisa belajar bagaimana sih sebenarnya cara posisi dan perlekatan yang tepat agar produksi ASI juga baik. Biasanya di rumah sakit mama akan dibantu oleh bidan atau dokter anak atau juga konselor laktasi untuk mengajari bagaimana cara menyusui dengan posisi dan perlekatan yang tepat. Nah, bahkan ada baiknya sebelum waktunya persalinan, mama sudah mencari informasi dahulu apakah di rumah sakit yang akan menjadi lokasi mama untuk bersalin menyediakan yang pertama support atau dukungan untuk IMD atau inisiasi menyusui dini. Yang kedua, apakah dokter anak, juga bidan, ataupun perawat, ataupun konselor laktasi tersedia di situ untuk mengajarkan bagaimana menyusui dengan posisi dan perlekatan yang tepat. Intinya, semua pihak harus mendukung mama untuk bisa memberikan ASI eksklusif, baik dari keluarga maupun dari rumah sakit. Nah, setelah membahas hal-hal yang perlu diperhatikan pada hari-hari pertama, mungkin kita berlanjut ke apa saja sih kondisi-kondisi dari si kecil di hari-hari pertama yang mungkin tampaknya itu mengkhawatirkan atau tidak biasa, tetapi sebenarnya adalah hal yang wajar. Nah, ini ada beberapa hal yang banyak sekali ditanyakan dan juga banyak sekali saya jumpai dalam praktek sehari-hari. Yang pertama adalah kuning. Banyak sekali yang menanyakan, apakah bayi saya kuning nih? Apakah si kecil kuning atau enggak? Dan apabila kuning, ini kuningnya normal atau tidak? Nah, mama harus tahu dulu bahwa kuning itu bukan berarti sesuatu yang tidak wajar atau tidak normal, ya. Sebenarnya mayoritas bayi itu pasti akan mengalami yang namanya kuning, tetapi kuning itu ada derajatnya, ya. Kenapa bayi bisa mengalami kuning? Karena sel darah merah yang ada di tubuh si kecil selama di dalam kandungan itu akan dihancurkan dan diganti dengan sel darah merah baru. Nah, proses penghancuran sel darah merah ini akan menghasilkan produk sisa yang disebut bilirubin. Nah, bilirubin inilah yang membuat kulit bisa tampak berwarna kuning. Nah, proses penghancuran dari sel darah merah ini akan terjadi selama kurang lebih 2 minggu. Dan paling cepat, tinggi tingkat penghancurannya adalah di sekitar 3 hari pertama. Jadi biasanya si kecil akan tampak mulai kuning dari hari kedua, hari ketiga, dan mulai akan menghilang kuningnya di sekitar usia 2 minggu. Nah, bagaimana kita mengetahui apakah kuningnya si kecil ini masih termasuk normal atau tidak? Yang pertama adalah melihat derajat dari kuningnya. Kuning itu semakin berat maka akan semakin ke bawah. Jadi apabila kuningnya hanya di wajah, hanya di mata, kemungkinan besar itu adalah kuning yang ringan. Akan tetapi apabila kuningnya meluas hingga ke kaki, hingga ke tangan, nah itu biasanya kuningnya termasuk yang berat. Biasanya pada usia 48 jam atau kurang lebih usia 2 hari,
dokter anak akan meminta untuk dilakukan pemeriksaan bilirubin, kadar bilirubin serum yang ada di tubuh bayi. Pada usia 48 jam, apabila kadar bilirubin tidak melebihi 15 mg per desiliter, maka kadar bilirubin tersebut adalah normal, sehingga mama tidak perlu khawatir. Kemudian masih berkaitan dengan kuning, ada juga mitos-mitos yang mengatakan bahwa bayi baru lahir harus segera dijemur supaya tidak kuning. Apakah mitos ini benar? Ternyata dari penelitian menunjukkan mitos ini kurang tepat. Ya, jadi ternyata berbagai penelitian menunjukkan tidak ada hubungannya antara menjemur bayi di bawah sinar matahari dengan menghilangkan kuning atau menurunkan kadar bilirubin. Justru menurut rekomendasi American Academy of Pediatrics, bayi yang masih berusia di bawah 6 bulan tidak boleh terkena sinar matahari langsung. Jadi, praktek untuk menjemur bayi di bawah sinar matahari saat ini tidak direkomendasikan hingga umur 6 bulan. Nah, bagaimana agar bilirubin itu cepat dibersihkan dari tubuh bayi? Kuncinya adalah banyak memberinya ASI. Semakin banyak si kecil minum ASI, maka semakin cepat bilirubin itu akan dibuang melalui sistem pencernaannya. Jadi, selama ASI mama lancar dan si kecil itu rajin disusui, maka bilirubin akan menghilang dengan sendirinya, dan pada usia sekitar 2 minggu biasanya kuning juga sudah akan menghilang. Jadi, jangan panik ya. Kemudian yang kedua, yang sering ditemui juga adalah ruam-ruam pada kulit si kecil. Banyak yang mengira apabila ada ruam-ruam merah pada kulit si kecil yang baru lahir, berarti si kecil mengalami alergi. Ternyata ini juga mitos. Ya, jadi untuk reaksi alergi itu sebenarnya biasanya tidak muncul di hari-hari pertama. Apabila kulit si kecil mengalami ruam-ruam merah pada hari-hari pertama, itu biasanya disebut neonatal erythema toxicum atau erythema toxicum neonatorum. Itu sebenarnya adalah suatu kondisi adaptasi dari kulit si kecil yang baru lahir. Ruam-ruam merah ini biasanya hilang timbul. Misalnya hari ini muncul di pipi, tiba-tiba besok sudah hilang, berpindah muncul di dada. Besok hilang lagi, muncul di lengan. Kemudian hilang, muncul di kaki. Jadi lokasinya berpindah-pindah dan hilang timbul. Apabila yang muncul ada ruam-ruam seperti ini, kemungkinan ini adalah erythema toxicum neonatorum yang wajar terjadi di sekitar usia 2 minggu pertama dan akan menghilang dengan sendirinya tanpa perlu diberikan pengobatan atau salep apapun. Jadi mama jangan khawatir apabila ada ruam-ruam seperti yang muncul pada kulit si kecil di hari-hari pertamanya. Ini adalah hal yang normal atau wajar. Nah, kemudian yang ketiga yang perlu juga diketahui oleh mama adalah kadang-kadang bayi perempuan itu tampak ada darah atau tampak ada lendir yang keluar dari kelaminnya. Nah, kadang beberapa mama kaget, ini apa nih? Kenapa ada cairan putih ataupun bahkan darah yang keluar dari kemaluan dari si kecil yang berjenis kelamin perempuan? Ini juga adalah hal yang normal dan ini adalah efek dari sisa-sisa hormon dari mama yang masih ada di tubuh si kecil. Nah, biasanya fenomena ini akan hilang dengan sendirinya di sekitar usia 1 bulan seiring dengan sisa-sisa hormon itu sudah dibersihkan dari tubuh. Jadi mama jangan khawatir apabila melihat hal seperti ini muncul pada si kecil yang berjenis kelamin perempuan. Nah, itu diantaranya hal-hal yang biasanya ditemui dan juga ditanyakan oleh para mama di praktik saya sehari-hari. Bagaimana supaya kita tidak panik dalam menghadapi hal seperti ini? Ada beberapa tipsnya. Yang pertama tentu mama harus mempelajari ya. Jadi mama bisa membaca informasi-informasi mengenai hal apa sih yang biasanya lazim ditemui pada hari-hari pertama si kecil, sehingga mama tahu mana yang normal dan mana yang tidak normal. Yang kedua, jangan ragu untuk bertanya kepada dokter anak, karena dokter anak pasti akan menjelaskan bahwa kondisi-kondisi ini sebenarnya normal atau tidak normal. Jadi jangan ragu untuk menanyakan kepada dokter anak apabila ada hal yang mama masih ragu atau tidak ketahui. Yang ketiga, boleh juga mama menyimpan nomor dari rumah sakit tempat mama bersalin. Biasanya rumah sakit tempat mama bersalin akan menyediakan nomor hotline atau nomor yang bisa dihubungi. Misalnya di tempat praktik saya
mama bisa menghubungi kamar bersalin ataupun kamar bayi, ataupun juga apabila mama sudah kontrol dengan dokter anaknya, biasanya dokter anak juga akan memberikan nomor yang bisa dihubungi apabila ada hal yang ingin mama ketahui. Nah, itulah beberapa tips yang bisa mama lakukan supaya mama tidak panik dalam merawat si kecil yang masih newborn atau yang baru saja lahir. Semoga tips-tips itu bisa membantu. Nah, mungkin kita sudah mulai melihat nih, ada beberapa pertanyaan yang sudah muncul. Nah, saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah muncul dari Mama. Nah, ada pertanyaan yang sudah masuk ya nih, dari Mama @desiiwahyu024. Pertanyaannya, kalau bayinya pilek atau hidung tersumbat dan payah nafas, cara atasinya gimana ya dok? Nah, ini juga hal yang banyak ditemui oleh mama dan juga banyak dikeluhkan. Sebenarnya, apabila si kecil masih berusia di bawah 6 bulan, itu saluran nafasnya masih berukuran kecil, sehingga mudah mengalami tersumbat atau ada lendir di saluran nafasnya. Bagaimana kita tahu bahwa ini termasuk hal yang normal atau tidak? Yang pertama harus diketahui adalah tanda-tanda bahaya dari pernafasan si kecil. Tanda bahayanya yang pertama, apabila si kecil mengalami demam, suhunya hingga mencapai lebih dari 38 atau 30 bahkan 38,5 derajat Celcius. Yang kedua, apabila laju nafas atau jumlah pernafasan si kecil ini berlebihan, yaitu pada usia sekitar 0 hingga 1 bulan lebih dari 60 kali semenit, atau pada usia 1 hingga 6 bulan lebih dari 50 kali dalam semenit. Jadi mama harus menghitung dalam semenit berapa kali pernafasan dari si kecil. Karena kita tahu bahwa si kecil yang masih berusia bulan-bulan pertama, nafasnya masih belum teratur. Kadang nafasnya bisa tampak cepat, kemudian tampak lambat. Tetapi apabila dihitung dalam semenit, seharusnya jumlahnya tidak melebihi jumlah tadi. 0 hingga 1 bulan tidak lebih dari 60 kali, 1 hingga 6 bulan tidak lebih dari 50 kali dalam semenit. Kemudian yang ketiga, tanda bahayanya adalah apabila pada saat bernafas, sela-sela tulang rusuk atau iga si kecil tampak cekung atau tertarik ke dalam. Nah, 3 hal itu adalah tanda-tanda bahaya pada pernafasan si kecil. Bagaimana apabila tidak ada tanda-tanda bahaya itu, tetapi terdengar ada suara grog-grog atau suara lendir pada pernapasan si kecil? Memang hal ini tampaknya aneh, tetapi ini adalah hal yang normal. Jadi, apabila bayi masih berusia kurang dari 6 bulan dan saluran napasnya masih kecil, memang mudah tertutup lendir dan kadang terdengar suara grog-grog. Tapi sekali lagi, asalkan tidak ada tanda-tanda bahaya yang saya sebutkan tadi, maka sebenarnya pernafasan si kecil masih normal. Coba mama perhatikan, walaupun terdengar suara grog-grog, biasanya si kecil tetap bisa tidur dengan tenang. Jadi tidak tampak sesak napas. Kemudian yang kedua, walaupun ada suara grog-grog, tetapi apabila posisi si kecil kita pindah, misalnya kita gendong, atau kita angkat sedikit kepalanya, biasanya suara ini akan hilang. Kemudian yang ketiga, apabila si kecil tidak berada dalam lingkungan yang dingin, misalnya tidak berada di ruang ber-AC, atau misalnya tidak berada di malam atau pagi hari. Jadi misalnya di siang hari ya, apabila si kecil dibawa keluar ruangan yang ber-AC atau dibawa ke teras, biasanya suara grog-grog ini akan menghilang. Nah, apabila kondisinya adalah seperti itu, maka jelas ini adalah kondisi yang tidak berbahaya. Hanya saja kadang memang terjadi penumpukan lendir pada saluran napas si kecil. Nah, ini adalah hal yang normal selama tidak ada tanda bahaya tadi. Bagaimana cara kita mencegah supaya produksi lendir ini tidak berlebihan? Yang pertama tentu menghindarkan si kecil dari suhu yang terlalu dingin. Jadi sebaiknya si kecil tidak berada di ruangan yang suhu AC-nya terlalu dingin untuk waktu yang terlalu lama. Mama boleh membantu menghangatkan si kecil dengan selimut atau misalnya dengan skin to skin atau dengan menggendongnya. Kemudian yang kedua, jangan lupa untuk sering menyusui si kecil. Apabila si kecil banyak minum, maka ASI itu yang ditelannya akan membantu untuk menelan juga lendir yang ada di saluran napasnya sehingga akan dibuang melalui sistem pencernaan. Kemudian yang ketiga, hindarkan si kecil dari individu yang sedang sakit atau juga hindarkan dari bau rokok, asap rokok maupun debu. Nah, biasanya apabila ada anggota keluarga yang merokok, maka si kecil akan lebih sering mengalami gejala-gejala pernapasan seperti itu. Tetapi apabila di keluarga tidak ada yang merokok,
maka biasanya si kecil tidak sering mengalami kondisi seperti itu. Begitu ya Mama, semoga pertanyaan terjawab. Pertanyaan berikutnya ada dari Mama @Riyuliti. Dok, kalau bayi golongan darahnya tidak sama dengan ibu, apakah kemungkinan mengalami sakit kuningnya semakin besar? Ya, jadi memang ada beberapa kondisi yang membuat kadar bilirubin dari si kecil itu cepat sekali mengalami peningkatan. Nah, salah satunya adalah apabila ada perbedaan golongan darah dengan ibu. Kemudian yang kedua, apabila si kecil mengalami kelainan yang disebut defisiensi enzim G6PD atau glukos 6-fosfat dehidrogenase. Nah, untuk kondisi-kondisi ini memang biasanya penghancuran dari sel darah merah terjadi dengan lebih cepat dan lebih hebat sehingga kadar bilirubin cepat sekali naik. Nah, tetapi apa yang harus dilakukan? Yang pertama, tetap kita harus memastikan dulu bagaimana sebenarnya kadar bilirubin dari si kecil. Karena itulah penting untuk dilakukan pemeriksaan kadar bilirubin serum dari si kecil pada hari-hari pertama kehidupannya. Biasanya di sekitar usia 2 hari. Apabila kadar bilirubinnya di usia 48 jam tidak melebihi 15 mg per desiliter, maka kadar bilirubinnya masih termasuk normal. Yang kedua, memastikan bahwa si kecil mendapatkan ASI. Jadi Mama harus rajin-rajin menyusui si kecil untuk membantunya membersihkan bilirubin dari tubuhnya. Nah, walaupun golongan darah si kecil beda dengan Mama, tetapi jangan panik. Karena sekalipun golongan darah berbeda, bukan berarti si kecil pasti akan mengalami kadar bilirubin yang terlalu tinggi. Tidak semua bayi mengalami hal tersebut ya. Jadi Mama jangan panik. Nah, pertanyaan berikutnya sudah datang dari Mama @Rena_Arsiana. Pertanyaannya, apakah lidah newborn perlu dibersihkan kalau habis menyusu juga suka putih-putih? Ya, ini adalah hal yang wajar apabila ada sisa-sisa dari ASI yang menempel pada lidah si kecil. Nah, apakah perlu dibersihkan? Sebenarnya benar, perlu dibersihkan. Jadi, Mama boleh mencoba membersihkannya misalnya dengan menggunakan jari Mama yang dibungkus dengan kasa steril dan juga dibasahi dengan air, kemudian digunakan untuk membersihkan dari lidah si kecil. Apakah hal ini harus dilakukan? Belum tentu, tergantung dari seberapa banyak sisa-sisa ASI menempel pada lidah si kecil. Ada beberapa si kecil yang lidahnya tidak mudah menjadi putih atau tidak mudah menumpuk sisa-sisa ASI di lidahnya. Untuk kondisi tersebut, maka membersihkan lidahnya tidak perlu setiap hari, mungkin beberapa hari sekali sudah cukup. Akan tetapi memang ada beberapa bayi yang mudah sekali sisa-sisa ASI itu menempel di lidahnya sehingga perlu dibersihkan lebih sering, misalnya setiap hari. Ya, jadi Mama bisa mencoba membersihkannya dengan cara yang saya jelaskan tadi. Pertanyaan berikutnya dari Mama @Riza Cynthia. Pertanyaannya, Dok, bayiku 2 bulan, kulitnya sensitif atau alergi, muncul biang keringat. Cara merawatnya bagaimana? Terima kasih. Nah, jadi memang si kecil itu kelenjar keringatnya masih belum matang seperti kita. Jadi kalau misalnya Mama perhatikan, kadang bahkan di suhu yang dingin sekalipun, misalnya di ruangan yang sudah ber-AC, si kecil bisa berkeringat. Bahkan pada saat tidur pun si kecil juga bisa berkeringat walaupun tidak melakukan aktivitas apapun. Ini adalah hal yang normal karena tadi kelenjar keringat si kecil belum berfungsi seperti orang dewasa. Orang dewasa kelenjar keringatnya hanya berfungsi apabila kepanasan. Nah, tetapi si kecil bisa berkeringat walaupun tidak kepanasan. Nah, sehingga si kecil mudah sekali mengalami berkeringat. Nah, apabila si kecil berkeringat berlebihan, keringat itu bisa menyumbat pori-porinya. Pori-pori si kecil masih berukuran kecil, sehingga apabila tertutup atau tersumbat oleh keringat, maka bisa terjadilah biang keringat. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Apabila biang keringat ini tidak benar-benar luas atau mengganggu, maka hal terpenting yang perlu Mama lakukan adalah rajin membersihkan keringatnya. Jadi apabila si kecil tambah berkeringat, Mama bisa segera melap ataupun menyeka keringatnya. Akan tetapi apabila memang ruam-ruamnya sudah terlalu berlebihan ataupun tampak sangat mengganggu dan luas dan si kecil tampak terganggu sekali,
maka memang bisa dibutuhkan pengobatan yang lebih lanjut. Akan tetapi pengobatan ini harus diberikan setelah si kecil diperiksa oleh dokter spesialis anak dahulu. Jadi apabila memang ruamnya luas dan mengganggu, mama bisa membawa si kecil untuk diperiksakan ke dokter agar dilihat kondisinya, apakah ini masih normal dan cukup dengan membersihkan keringatnya atau perlu pengobatan tertentu. Pertanyaan berikutnya dari Mama @Felicia Wijaya. Dok, berat badan bayiku pas baru lahir di rumah sakit turun. Bagaimana caranya biar naik lagi waktu kontrol pertama ya? Sekarang masih seminggu umurnya. Terima kasih dok. Ya, jadi jangan khawatir ya Mama Felicia Wijaya bahwa berat badan bayi itu memang mengalami penyusutan di usia sekitar seminggu pertama. Dan itu adalah hal yang wajar ya. Yang penting dipantau adalah sebaiknya penyusutan berat badan itu tidak melebihi 10%. Nah, untuk memastikan penyusutannya itu melebihi 10% atau tidak dibandingkan berat badan lahirnya, maka memang perlu ditimbang ulang. Dan itu biasanya dilakukan pada saat kontrol pertama. Pada saat kontrol pertama biasanya bayi akan ditimbang dan dibandingkan berat badannya dibandingkan pada saat waktu lahir. Nah, apabila penyusunannya tidak melebihi 10%, maka itu adalah hal yang wajar dan mama tidak perlu panik. Bagaimana supaya berat badannya tidak menyusut berlebihan? Tentu kuncinya adalah dengan memberikan ASI sesering mungkin. Apabila si kecil banyak minumnya, maka berat badannya akan segera naik lagi. Jadi yang perlu mama lakukan adalah rajin menyusuinya ya, terutama di hari-hari pertama. Mama benar-benar perlu rajin menyusuinya paling lambat tiap 2 jam sekali dan menjaga kondisi pikiran mama agar selalu positif dan tidak stres agar produksi ASI bisa meningkat. Pertanyaan berikutnya dari Mama @retnoaryani97. Katanya bayi cowok minum ASInya lebih kencang daripada bayi cewek ya. Bagaimana cara membangunkan bayi yang tertidur pulas untuk diberikan ASI? Baik, jadi sebenarnya tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan kuat atau tidaknya menyusu. Jadi baik bayi laki-laki maupun bayi perempuan itu sebenarnya bisa menyusu dengan baik. Asalkan mama rajin untuk menyusuinya. Dan juga tadi memang pertanyaannya adalah bagaimana cara membangunkannya. Bayi yang baru lahir memang biasanya lebih aktif di malam hari dan lebih banyak tidur di siang hari. Ini adalah hal yang wajar karena di malam hari dengan suasana yang lebih tenang dan lebih gelap, suasananya lebih menyerupai kondisi di dalam kandungan, sehingga si kecil biasanya lebih betah untuk bangun di malam hari. Nah, agar si kecil ini tidak kekurangan ASINya, maka yang perlu mama lakukan yang pertama adalah di malam hari, apabila si kecil sudah tampak mencari-cari, mulutnya sudah membuka-buka, lidahnya keluar-keluar, nah itu sudah waktunya mama harus segera menyusui si kecil. Sementara di siang hari, apabila sudah 2 jam, maka mama harus membangunkan si kecil. Jangan sampai si kecil tertidur lebih dari 2 jam. Bagaimana cara membangunkannya? Mama dapat melakukannya dengan misalnya membuka atau melonggarkan bedongnya, membuka atau melonggarkan pakaiannya, mengusap-usap kakinya, pipinya, atau dadanya, atau menggendong si kecil. Jadi mama bisa melakukan hal tersebut agar si kecil terbangun dan mama bisa menyusuinya. Semoga membantu ya. Pertanyaan berikutnya dari Mama @Faiza_Rohmah. Dok, gimana ngejaga kepala bayi agar tidak peyang? Makasih dok. Nah, ini juga pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan. Bagaimana apabila kepala bayi tampak tidak rata? Nah, sebenarnya mama harus tahu bahwa pada saat lahir, kepala bayi itu tidaklah bulat sempurna. Jadi, tulang tengkorak atau tulang kepala bayi itu tidaklah bulat atau sudah menjadi satu seperti kita. Tidak ya, jadi si kecil itu pada saat lahir, tulang kepalanya itu terdiri dari beberapa lempengan atau beberapa bagian. Nah, bagian-bagian ini masih akan bergerak ataupun meluas dan menyesuaikan diri seiring dengan perkembangan otak dari si kecil, dan baru benar-benar menyatu atau mulai menyatu atau mulai mengeras sejak usia sekitar 6 bulan hingga 2 tahun. Jadi apabila si kecil masih berusia kurang dari 6 bulan, maka bentuk kepalanya memang masih sangat fleksibel ya. Jadi mama jangan khawatir, kondisi peyang atau bentuk kepala yang tidak rata tidak akan berlangsung seumur hidup. Seiring dengan
sekecil beranjak semakin besar, maka yang pertama tulang kepala si kecil akan semakin mengeras dan menyatu dan membentuk bulat. Yang kedua, di atas usia 6 bulan biasanya si kecil sudah tidak berada pada posisi berbaring sepanjang hari. Nah, di bawah usia 6 bulan kita tahu bahwa mayoritas waktu dari si kecil dihabiskan dengan berbaring. Apabila si kecil berbaring, otomatis bagian belakang kepalanya tentu akan lebih rata. Tapi seiring dengan si kecil beranjak dewasa, beranjak besar, dan belajar untuk tengkurap, duduk, berdiri, digendong, nah maka tekanan di bagian belakang kepalanya itu juga tidak akan sebesar pada saat di bawah usia 6 bulan. Jadi jangan khawatir, nanti seiring dengan si kecil beranjak besar, maka kepalanya akan semakin membulat. Akan tetapi ada beberapa hal yang bisa Mama lakukan untuk membantu agar kepala dari si kecil tidak terlalu peyang. Yang pertama, Mama harus rajin untuk melatih tummy time atau memposisikan si kecil pada posisi berbaring pada saat si kecil sedang bangun. Nah, jadi manfaatnya dari tummy time ini yang sudah bisa dilakukan bahkan sejak usia dini ya. Jadi yang bisa diambil dari manfaat dari tummy time ini adalah yang pertama, si kecil akan belajar untuk mengangkat kepalanya. Dan yang kedua, kepala dari si kecil tidak akan selalu tertekan di bagian belakangnya. Jadi lakukan tummy time sering-sering. Yang kedua, Mama juga bisa memvariasikan posisi kepala dari si kecil. Misalnya apabila pada saat berbaring si kecil selalu menoleh ke salah satu sisi, maka Mama bisa memancing si kecil untuk menoleh ke sisi lainnya, misalnya dengan mengajaknya bercanda atau menggunakan mainan. Nah, kemudian Mama juga bisa melakukan variasi posisi dari menggendong agar kepala si kecil bisa secara seimbang menoleh ke arah kiri dan kanan. Jadi tidak hanya ke satu arah saja. Itu akan memperkecil kemungkinan bentuk kepala si kecil tidak rata. Semoga pertanyaan terjawab ya, Mama. Pertanyaan berikutnya dari Mama @Naima B. Dinurul. Pertanyaannya, bagaimana cara merawat newborn yang berat badannya kecil atau berat badan lahir rendah dan prematur? Nah, jadi untuk si kecil yang memang terlahir dengan berat badannya yang di bawah 2.500 gram atau lahirnya dikategorikan sebagai prematur, memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, tergantung dari derajat prematuritas ataupun derajat rendahnya berat badan si kecil pada saat lahir, biasanya dokter anak akan menentukan seberapa lama si kecil perlu dirawat di rumah sakit. Nah, selama di rumah sakit biasanya akan dilakukan pemantauan sehingga apabila berat badannya sudah mulai naik dengan konsisten dan juga berat badannya sudah melampaui angka tertentu, biasanya si kecil akan diizinkan pulang. Nah, selama masa-masa ini biasanya si kecil dirawat di ruang rawat intensif. Nah, selama masa-masa ini Mama jangan khawatir, Mama tetap bisa memberikan ASI dengan cara misalnya ASI perah. Apabila kondisi si kecil itu stabil, biasanya dokter anak juga akan mengizinkan si kecil untuk disusui secara langsung oleh Mama. Jadi yang pertama, di hari-hari pertama usia si kecil biasanya masih dilakukan pemantauan atau observasi di rumah sakit. Apabila kondisinya sudah stabil, maka diizinkan pulang. Nah, yang kedua, apabila si kecil sudah diizinkan pulang, maka perawatan dari si kecil itu relatif sama, baik untuk bayi yang prematur maupun tidak prematur, karena pada saat diizinkan pulang sebenarnya dianggap bahwa kondisinya sudah stabil dan bisa dirawat di rumah. Jadi perawatan seperti tali pusat, kemudian memandikan, pemberian ASI itu tidak ada bedanya dengan bayi yang tidak terlahir prematur atau tidak terlahir dengan berat badan yang rendah. Nah, tetapi biasanya akan ada pemeriksaan-pemeriksaan tambahan yang dilakukan pada bayi yang prematur atau berat badan lahirnya rendah. Misalnya pemeriksaan pendengaran, pemeriksaan USG kepala, pemeriksaan jantung, ataupun pemeriksaan penglihatannya. Juga beberapa pemeriksaan darah yang biasanya akan diminta atau dilakukan oleh dokter anak yang merawat. Begitu. Tetapi apabila si kecil sudah diizinkan pulang, maka Mama jangan khawatir, perawatannya sama seperti bayi lainnya. Hanya saja biasanya Mama akan diminta untuk membawa si kecil untuk kontrol lebih sering, sehingga bisa dipantau secara berkala oleh dokter anak yang merawatnya. Nah, pertanyaan berikutnya dari Mama @Fitri Marcela W. Dok, jika ASI tidak keluar selama seminggu, bolehkah diganti dengan formula dahulu?
Baik, jadi pertanyaan dari Mama Fitri Marcella, bagaimana apabila ASI tidak keluar bahkan hingga sampai seminggu? Nah, sebenarnya untuk pemberian ASI itu adalah yang diutamakan. Jadi semua dokter anak dan semua rumah sakit pasti akan mendukung Mama untuk bisa memberikan ASI secara optimal. Akan tetapi memang ada beberapa kondisi walaupun jarang di mana ASI sama sekali tidak keluar. Sementara di sisi lain kondisi dari bayi berat badannya sudah semakin menyusut atau bahkan sudah tampak ada tanda-tanda dehidrasi. Kalau sudah berada dalam situasi seperti itu, tentu dokter anak akan menyarankan agar si kecil dibantu dulu nutrisinya atau cairannya dengan pemberian susu formula. Jadi pemberian susu formula itu bukanlah hal yang sifatnya haram ya. Apabila ada kondisi-kondisi yang memang membutuhkan bantuan dari susu formula, maka dokter anak akan menyarankannya kepada Mama. Tentunya yang pertama, Mama tetap harus berusaha untuk bisa memberikan ASI kepada si kecil. Walaupun selama si kecil dibantu dengan susu formula, bukan berarti Mama tidak berlatih menyusui si kecil atau tidak membiasakan si kecil untuk menyusu langsung kepada Mama. Jadi tetap Mama harus berlatih untuk memberikan ASI kepada si kecil. Dan yang kedua, pemberian susu formula ini tidak berarti berlangsung secara permanen. Apabila produksi ASI sudah meningkat, maka perlahan-lahan susu formula bisa dikurangi jumlahnya atau bahkan dihentikan apabila sudah tercukupi kebutuhan si kecil akan nutrisi dan juga cairannya melalui ASI. Jadi bagi beberapa mama yang mungkin tidak beruntung tidak bisa memberikan ASI secara cukup pada hari-hari pertama, jangan khawatir, boleh saja dibantu dengan formula apabila direkomendasikan oleh dokter anaknya, tapi tetap rajin menyusui sehingga pada satu waktu ASI-nya akan meningkat produksinya sehingga mama bisa kembali memberikan ASI full kepada si kecil. Pertanyaan berikutnya dari Mama @Uma Abati. Boleh tidak area genital bayi dikasih bedak kalau setelah pipis atau mandi? Ortu saya menyuruh seperti itu. Nah, jadi memang ini adalah salah satu praktik yang biasanya dilakukan oleh orang tua pada zaman dahulu. Setelah mandi atau setelah buang air kecil gitu pasti harus diberikan salep, diberikan minyak, kemudian diberikan bedak. Nah, bagaimana rekomendasinya pada zaman sekarang? Sebenarnya semakin banyak produk yang kita perkenalkan pada kulit si kecil, maka risiko untuk terjadinya alergi akan semakin besar. Maka apabila tidak diperlukan, sebenarnya kita tidak perlu menggunakan banyak-banyak produk pada kulit si kecil. Apakah penggunaan bedak secara rutin itu perlu dilakukan? Sebenarnya tidak ya. Jadi apa yang perlu mama lakukan adalah setiap si kecil buang air kecil atau setelah mandi, mama hanya cukup untuk membersihkan ya, membersihkannya dengan baik termasuk di sela-selanya, pastikan tidak ada area yang tertinggal untuk dibersihkan. Nah, setelah itu kenakan kembali popoknya. Apabila mama menggunakan popok sekali pakai, ada baiknya popok sekali pakai ini segera diganti setelah terisi dengan buang air kecil atau buang air besar dari si kecil. Jadi jangan ditunggu berlama-lama. Karena apabila sudah terisi namun tidak segera diganti, ini akan meningkatkan risiko terjadinya infeksi saluran kemih pada si kecil. Jadi tidak harus digunakan bedaknya setiap kali mengganti popoknya. Akan tetapi memang mungkin ada beberapa kondisi kulit dari si kecil yang mungkin membutuhkan pemberian bedak. Nah, biasanya itu akan direkomendasikan oleh dokter anak yang merawatnya. Namun apabila si kecil tidak mengalami kondisi kulit ataupun permasalahan kulit, maka tidak harus dilakukan pemberian bedak ini secara rutin. Pertanyaan berikutnya dari Mama @Aulia Yulianti 95. Kalau bayiku tidurnya ada suara grog-grog, bahaya tidak sih dok? Terima kasih. Nah, ini mungkin mirip dengan pertanyaan yang sudah kita jawab tadi ya, yaitu bagaimana dengan suara napas si kecil yang berbunyi. Nah, untuk si kecil yang masih berusia di bawah 6 bulan, sebenarnya saluran napasnya memang masih berukuran kecil dan mudah untuk tersumbat oleh lendir. Pada saat tersumbat oleh lendir, muncullah suara grog-grog tadi. Akan tetapi ini bukanlah hal yang berbahaya dan tidak perlu dilakukan pemberian obat apapun. Jadi, bagaimana kita tahu bahwa kondisi ini masih kondisi yang normal? Yang pertama, pastikan bahwa si kecil tidak mengalami demam, jadi suhunya normal. Yang kedua, pastikan bahwa
kecepatan pernapasan dari si kecil tidak melebihi 50 kali dalam semenit. Yang ketiga, pastikan bahwa pada saat bernapas, sela-sela tulang iga atau rusuk dari si kecil tidak tertarik ke dalam atau tidak tampak cekung. Apabila tidak ada kondisi-kondisi seperti tadi, maka ini adalah kondisi yang masih wajar. Suara grog-grog ini akan hilang sendirinya seiring dengan usia. Dan apa yang bisa Mama lakukan untuk menguranginya adalah yang pertama, hindarkan si kecil dari suhu ruangan yang terlalu dingin. Yang kedua, persering memberikan ASI bagi si kecil agar ia mudah untuk menelan lendirnya sehingga lendir itu akan keluar bersama tinja melalui saluran pencernaannya. Yang ketiga, hindarkan si kecil dari individu atau anggota keluarga yang sedang sakit dan juga hindarkan dari paparan bau rokok, asap rokok maupun debu. Gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Mama @yesiaw. Dok, apakah newborn harus ditidurkan sendiri dengan ranjang khusus seperti baby box? Kalau SIDS itu apa sih dok? Apa yang harus dilakukan untuk mencegahnya? Ya, jadi untuk rekomendasi yang ada saat ini sebenarnya memang sebaiknya si kecil itu tidur di ranjang yang terpisah dari orang tuanya. Dengan tujuan agar misalnya ya apabila ranjang itu melesak ke bawah misalnya karena berat badan orang tuanya, maka si kecil tidak mengalami gangguan pernapasan. Atau juga si kecil juga tidak mengalami resiko untuk jatuh ataupun tertindih. Jadi memang rekomendasi yang paling baik adalah si kecil tidur di tempat tidurnya sendiri, akan tetapi masih berada satu ruangan dengan orang tuanya. Bagaimana dengan SIDS? SIDS atau Sudden Death Infant Syndrome adalah kondisi di mana si kecil yang biasanya berusia di bawah 6 bulan itu mengalami kematian mendadak pada saat tidur. Nah, penyebabnya memang masih belum sepenuhnya diketahui, tetapi biasanya disebabkan oleh adanya sumbatan pernapasan pada saat si kecil itu sedang tidur. Nah, bagaimana cara untuk mencegahnya? Untuk mencegah SIDS yang direkomendasikan pertama adalah pemberian ASI. Ternyata bayi yang mendapatkan ASI itu lebih kecil risikonya untuk mengalami SIDS atau sindrom kematian bayi mendadak. Kemudian yang kedua, posisikan si kecil untuk selalu tidur dalam posisi telentang. Karena apabila si kecil tidur dalam posisi miring atau tengkurap, maka ada risiko saluran pernapasannya tersumbat. Yang ketiga, usahakan agar kasur si kecil itu tidak terlalu empuk ya. Jadi apabila kasurnya terlalu empuk dan mudah melesak ke bawah atau ke dalam, maka risiko untuk si kecil mengalami gangguan pernapasan juga akan lebih besar. Yang keempat, usahakan agar di tempat tidur si kecil tidak terdapat berbagai barang seperti bantal, guling, selimut, ataupun spray yang terlalu longgar. Mengapa? Karena adanya benda-benda tersebut akan bisa berpotensi untuk menyumbat pernapasan si kecil. Jadi, berikan ASI, tidurkan dalam posisi telentang, dan sebaiknya kasur si kecil tidak terdapat benda-benda apapun. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Mama @babypau. Pertanyaannya, bayi perempuan apakah lebih baik disunat atau tidak? Ya, jadi secara medis memang tidak ada saran atau rekomendasi untuk melakukan sunat pada bayi perempuan. Mengapa? Karena secara medis tidak didapatkan manfaat atau tambahan keuntungan baik dari segi kesehatan, kebersihan maupun yang lainnya apabila bayi perempuan dilakukan sunat. Nah, sehingga dari Ikatan Dokter Anak Indonesia sendiri hingga saat ini juga sudah tidak merekomendasikan dilakukannya sunat pada bayi perempuan. Dan biasanya dokter anak maupun rumah sakit juga sudah tidak memberikan layanan untuk sunat perempuan, sunat pada bayi perempuan, karena secara medis tidak didapatkan adanya manfaat. Semoga pertanyaan dari Mama terjawab. Pertanyaan berikutnya dari Mama @vanilla. Dok, apakah pemakaian minyak telon dan gurita memang tidak diperbolehkan untuk newborn? Nah, yang pertama yang jelas sudah tidak direkomendasikan adalah penggunaan gurita. Jadi gurita baik yang menggunakan tali atau menggunakan perekat sudah tidak direkomendasikan lagi, karena penggunaan gurita justru berpotensi untuk membuat pernapasan si kecil menjadi sesak dan juga membuat si kecil jadi mudah gumoh karena area pernapasan, area dada dan perutnya itu ditekan dengan kencang dengan gurita, sehingga penggunaan gurita sudah tidak direkomendasikan.
Apabila ingin membuat si kecil tetap hangat, cukup mengenakan kaos dalam atau silahkan menggunakan selimut, tetapi tidak menggunakan gurita. Yang kedua, kalau tentang minyak telon ya, minyak telon sebenarnya tidak ada larangan untuk menggunakan. Selama kulit si kecil itu tidak mengalami reaksi negatif terhadap penggunaan minyak telon tersebut, silahkan boleh-boleh saja digunakan. Baik, pertanyaan berikutnya dari Mama Edwininta Riyadi. Dok, kapan harus ke rumah sakit kalau bayi sakit? Takut banget karena pandemi, dan kalau demam gimana ya? Penyebab kejang pada newborn apa ya? Baik, jadi yang pertama, kapan kita perlu membawa si kecil ke rumah sakit apabila berada dalam kondisi sakit? Nah, jadi yang pasti harus diperhatikan adalah yang pertama, suhu dari si kecil. Apabila si kecil masih berusia kurang dari 3 bulan dan suhunya sudah melebihi 38 derajat, maka sudah butuh pemeriksaan oleh dokter. Atau berada di atas usia 3 bulan tetapi suhunya melebihi 38,5 derajat, juga membutuhkan pemeriksaan oleh dokter. Jadi suhu tubuhnya demam. Kemudian yang kedua, apabila si kecil mengalami muntah-muntah yang berlebihan. Nah, apabila si kecil mengalami muntah-muntah yang berlebihan hingga lebih dari 3 kali sehari, atau misalnya mengalami diare di mana buang air besarnya berubah konsistensi menjadi sangat cair, itu juga membutuhkan pemeriksaan oleh dokter. Yang ketiga, apabila si kecil mengalami kejang atau penurunan kesadaran, misalnya si kecil tiba-tiba pingsan atau sulit sekali untuk dibangunkan. Atau yang keempat, si kecil mengalami tanda-tanda dehidrasi. Tanda dehidrasi diantaranya matanya tampak cekung, bibirnya tampak kering, ubun-ubunnya tampak cekung, dan frekuensi dari buang air kecilnya menjadi sangat berkurang. Apabila ada tanda-tanda tersebut, maka si kecil tentu perlu dibawa ke dokter atau ke rumah sakit ya. Pastikan mama membawa si kecil ke rumah sakit yang sudah memiliki protokol kesehatan yang baik, di mana sudah bisa melakukan pemisahan antara bayi yang sakit dengan bayi yang sehat, memisahkan antara gejala COVID dan gejala bukan COVID. Jadi apabila rumah sakit sudah bisa melakukan protokol yang baik, jangan khawatir, mama bisa membawa si kecil baik untuk imunisasi maupun untuk berobat apabila memang si kecil mengalami kondisi-kondisi seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, tadi juga penyebabnya, pertanyaan berikutnya adalah apa penyebab kejang pada newborn? Jadi untuk penyebab kejang sebenarnya ada banyak. Jadi bisa disebabkan oleh demam, bisa disebabkan oleh gangguan elektrolit, bisa disebabkan oleh turunnya atau terlalu rendahnya kadar gula pada tubuh si kecil, ataupun juga bisa disebabkan oleh infeksi yang lebih serius, misalnya peradangan selaput otak. Nah, untuk membedakan antara penyebab-penyebab kejang ini, maka memang dibutuhkan pemeriksaan oleh dokter spesialis anak karena masing-masing kondisi tersebut penanganannya berbeda. Nah, pertanyaan berikutnya dari Mama Ati Martika. Dok, bolehkah bayi newborn digendong dengan posisi M di depan dengan kaki dibuka sedikit? Soalnya masih takut kalau salah gendongnya. Baik, jadi apabila mama ingin menggendong si kecil di depan tubuh mama dengan menggunakan selendang dan kakinya berbentuk huruf M atau sedikit mengangkat, itu sebaiknya dilakukan apabila usianya sudah sekitar 3 bulan. Di usia di bawah 3 bulan, mama bisa menggendongnya dengan posisi miring, tetapi memang benar posisi kakinya memang harus diposisikan masih tetap seperti huruf M atau sedikit mengangkang. Mengapa? Karena ini adalah posisi yang normal pada bayi yang baru lahir atau bahkan selama di dalam kandungan hingga usia sekitar 6 bulan. Jadi ini juga menjelaskan mengapa membedong dengan erat itu saat ini sudah tidak direkomendasikan lagi ya. Jadi mama tidak perlu berusaha meluruskan posisi kaki si kecil yang masih berusia di bawah 6 bulan. Jangan khawatir, apabila sudah berusia di atas 6 bulan, maka posisi kaki si kecil akan lurus dengan sendirinya. Apabila masih berada di usia di bawah 6 bulan, posisi kaki si kecil memang masih mengangkang atau seperti katak atau seperti huruf M, dan ini adalah hal yang normal. Nah, posisi ini perlu dipertahankan pada saat mama menggendong si kecil pada posisi miring. Apabila sudah berusia sekitar 3 bulan, maka mama bisa menggendongnya di dada dengan menggunakan selendang tetapi tidak menggunakan dudukan. Dan pastikan bahwa badan si kecil itu rapat atau erat dengan badan mama. Dan posisi kakinya memang harus dijaga tetap seperti huruf M. Semoga pertanyaan terjawab. Pertanyaan berikutnya dari Mama @livrisi.
Dok, anak saya sering mengerang atau mengejan. Walau minum susunya sudah 1 jam, tapi tetap gumoh. Buang air besar dan buang air kecil juga sering mengejan. Kadang sedang diam juga mengejan. Itu mengapa ya? Baik, jadi yang harus diketahui adalah bayi, si kecil yang masih berusia kecil itu tidak memiliki otot perut yang sudah berkembang. Sehingga pada saat akan buang air besar, maka si kecil memang harus mengejan. Ataupun apabila si kecil memang sedang mengalami gerakan usus, maka si kecil juga akan tampak mengejan. Itu adalah hal yang masih wajar. Nah, kapan kita bisa curigai bahwa ini hal yang tidak wajar? Yang pertama, apabila si kecil buang air besar, mengejan hingga menangis. Nah, apabila si kecil mengejan, bahkan hingga mukanya merah tetapi tidak menangis dan tidak tampak kesakitan, itu adalah hal yang masih normal. Jadi nomor 1, apabila si kecil mengejan hingga menangis pada saat buang air besar. Yang kedua, apabila kenaikan berat badan si kecil itu tidak sesuai target. Setiap bulan pada saat mama membawa si kecil untuk imunisasi, pasti dokter anak akan melihat berat badan dari si kecil apakah sesuai kurva pertumbuhannya. Nah, gumoh maupun mengejan masih wajar selama kenaikan berat badan dari si kecil itu masih sesuai kurva. Apabila gumoh itu berlebihan sampai berat badannya itu tidak mencapai target atau tidak sesuai kurva, maka itulah yang kita sebut gumoh yang sudah tidak normal atau berlebihan. Akan tetapi apabila si kecil sering gumoh, namun berat badannya selalu naik dengan baik, maka gumohnya masih termasuk gumoh yang wajar. Karena katup antara lambung dan kerongkongan si kecil memang masih belum rapat hingga usia sekitar 5 bulan. Nah, di usia sekitar 5 bulan, biasanya gumoh akan sudah semakin berkurang. 50% dari si kecil biasanya sudah tidak mengalami gumoh di atas usia 5 bulan. Nah, jadi yang perlu diperhatikan adalah kenaikan dari berat badan si kecil. Apabila masih naik sesuai dengan kurva, maka gumohnya bukanlah gumoh yang tidak wajar. Gumohnya tidak berlebihan. Apa yang bisa mama lakukan untuk mengurangi gumoh adalah dengan menyendawakan si kecil setiap kali setelah menyusui dan memposisikan kepala si kecil lebih tinggi dari badannya bahkan setelah disendawakan, ya. Itu bisa mengurangi frekuensi dari gumohnya. Semoga pertanyaan terjawab. Nah, pertanyaan dari Mama @Rima Balina. Benar tidak sih dok, katanya baby newborn tidak boleh digendong, nanti bau tangan, mertuaku selalu bilang begitu. Nah, ini ya perbedaan lagi antara generasi di zaman dahulu dengan generasi zaman sekarang. Untuk generasi zaman dahulu memang mengatakan bahwa jangan terlalu sering digendong, nanti bau tangan. Sebenarnya ini adalah mitos. Justru si kecil membutuhkan digendong, salah satunya untuk membuatnya merasa tenang dan nyaman. Jadi mama jangan ragu untuk menggendong si kecil apabila memang si kecil membutuhkan untuk digendong. Jadi jangan khawatir, sering-sering menggendong si kecil tidak akan menyebabkan hal-hal yang sifatnya negatif. Justru si kecil akan merasa nyaman apabila merasa dekat dan didekap oleh mama. Jadi jangan khawatir, boleh mama tetap menggendong si kecil, ya. Wah, tidak terasa sudah hampir sejam kita belajar bareng. Walaupun mungkin masih banyak pertanyaan yang masuk dan belum sempat terjawab, tapi saya harap pertanyaan-pertanyaan yang dijawab tadi itu semua sudah cukup bisa mewakili apa yang menjadi kegelisahan atau kekhawatiran dari mama-mama di rumah. Nah, semoga diskusi kita pada malam hari ini, dengan kita belajar bareng pada malam hari ini, bisa membuat mama bisa lebih siap mengasuh si kecil setelah melahirkan. Tentunya tanpa merasa panik. Nah, intinya adalah yang pertama, pastikan bahwa mama sudah mempelajari hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk merawat si kecil bahkan sebelum persalinan. Ini bisa membuat mama merasa lebih tenang. Yang kedua, pastikan mama juga mengetahui apa hal yang normal dan tidak normal agar apabila melihat hal yang mungkin tidak biasa bagi mata kita, kita tidak langsung panik. Mungkin saja itu adalah hal yang normal bagi si kecil yang baru lahir. Yang ketiga, jangan lupa untuk menyiapkan hal-hal seperti nomor kontak dari rumah sakit ataupun dokter anak yang merawat si kecil agar mama bisa menghubungi apabila ada hal-hal yang memang ingin ditanyakan. Ya, terima kasih banyak untuk semua mama yang sudah ikutan belajar bareng pada malam hari ini. Semoga kita bisa bertemu di sesi selanjutnya. Saya Dr. Cesar Proncitro, spesialis anak, pamit undur diri dahulu. Semoga semua mama, si kecil dan keluarga di rumah selalu sehat. Selamat malam.